semua, perkenalkan saya Kara Langadir. Dan saya Ulfa Mazida. Saya Salsabila. Dan saya Afita. Dan saya Belinda Zahra. Oh iya, sekarang tuh banyak ya yang anak muda stres gitu. Iya sih. Kenapa ya banyak yang ingin bunuh diri, ingin ngeropek tangan itu kenapa ya? Kayaknya ini sih bisa aja faktor keluarga ya, mungkin faktor keluarga, terus overthinking bisa aja ya kayaknya. Mungkin kalau kayak gitu biar dia tuh tenang gitu kalau habis melukai diri sendiri gitu. Tapi menurutku yang bikin tekanan kalau di remaja itu lingkungan di sekitarnya sih, kayak misal di kampus. Biasanya teman-teman. Apalagi kan kita mahasiswa ya, terus kayak banyak tugas gitu, kayak burnout gitu loh. Jadinya struggling gitu mas mahasiswanya. Mungkin gitu bisa diatasi, apa kalian tau nggak ngatasin biar nggak stres gitu contohnya? Kalau gimana ya, kalau dibilang FOMO sih enggak, cuman kan banyak yang melukai diri sendiri, ingin bunuh diri gitu-gitu kan. Jadi kita gimana ya caranya, jadi teman itu kita harus saling merangkul, saling bantu, saling berteman gitu. Jadinya nggak ada yang namanya bunuh diri gitu-gitu. Minimal kita mengurangi gitulah tindakan-tindakan yang buruk itu. Meminimalisir. Opsi lain juga bisa sih kalau kayak curhat ke orang tua atau teman gitu. Bisa juga ditambah kayak kegiatan luar yang bikin happy, misal ngelakuin hobi olahraga gitu ya, olahraga. Oh iya, biasanya kalau stres tahu juga gitu sih, olahraga, long run. Kenapa kalau kamu stresnya? Ya biasanya tugas, saham turun. Terus kamu ini nggak, kan kamu kan di sekilas kita kan cowok sendiri. Iya. Ada nggak perasaan kayak pertamanya tuh nggak nyaman atau tertekan gitu? Enggak sih, basically aku profesional orangnya, bisa sama siapa aja. Tapi kalau semisal yang lain pada ngobrol sesama cewek, terus kamu sendirian itu kayak rasanya kenapa sih kok aku cowok sendiri, pernah gitu nggak? Enggak sih, emang normalnya cewek kan gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Kesepian gitu nggak? Karena kan kamu cowok sendiri kan. Ya kalau pas kilap sih kayak merasa kesepian ya, tapi untungnya di luar masih banyak teman, jadi ya cuman paling sekilap cuma sejam kan, ya udah bisa udah keluar main sama teman. Ya enggak sih, cuma sejam gitu. Tapi pandangan dosen ke kamu itu beda nggak sama teman-teman yang cewek lain? Kan kamu cowok sendiri bisa jadi probandus terus-terusan Oh atau... ya nggak apa-apa, malah probandus kan nambah ilmu ya langsung gitu ketimbang daripada observasi gitu sih. Tapi kadang suka malu nggak kalau misalnya ditunjuk gitu? Ditunjuk terus. Ya kalau cuman berapa sih sekilas paling nggak ada 15 orang ya nggak bakal malu sih kalau cuma 15 orang. Kecuali nih kalau 80 orang 100 orang gitu ya mungkin lo malu sih. Terus kalau tentang saham itu Gimana? Saham? sekarang baru tren ya main kayak gitu. Iya. Gitu-gitu. Iya sih banyak yang FOMO. Ya, Kalau kebetulan kamu sendiri, kamu FOMO atau emang tahu dari awal? dari awal. Aku kenal saham tuh pas SMP kelas 1 sebelum corona malahan. Oh gitu. Itu mulainya aku pas corona, akhir corona, karena itu kan saham kan diperluin KTP nih. Aku belum diizinin KTP sama waktu, jadi suatu saat itu diizinin KTP, baru bisa daftar. Gitu. Terus kalau semisal lagi down gitu kamu mentalnya gimana? Kayak keterganggu nggak, kayak aduh? Oh iya sih sebenarnya kalau all in tuh, terkenal all in itu sebenarnya kesalahan besar sih all in. Misalnya dia punya duit, contohnya misalnya punya duit 100 juta nih, aslinya tuh harusnya tuh cuman berapa ya, diinvestin tuh paling nggak 5% lah, 5%. Nah kalau all in tuh semuanya benar-benar 100 juta. Ntar kalau bangkrut kan ya bangkrut, kemudian rugi semua. Jadi ada batasannya harusnya sih. Harus bisa ini ya, profesional gitu. Ya gitu. Itu termasuk ini ya berarti ya, kamu kan di usia remaja kan itu mulainya. Termasuk. Berarti kamu bisa memanage stresmu ya? Iya sih bisa. Di usia remaja itu Iya. dulu apa aja yang kamu lakuin kalau misal kadang kan saham kan bisa ngelos, turunin gitu kan. Awal-awalnya tuh aku tuh dulu tuh diajak nih, iseng-iseng diajak sama temenku olahraga. Nah itu kebetulan aku pas stres tuh. Nah itu aku olahraganya lari.
Itu aku ikut lari tuh, pas pulang loh kerasnya kok tadi kayaknya stres nih aku pas berangkat, terus langsung plong gitu. Mengurangi banget ya. Iya. Jadi kan kita dari yang kamu omongin itu kan kita juga bisa tahu kalau stres itu tidak harus melukai diri sendiri, tapi kan cari aktivitas yang lebih bermanfaat. Iya sih, iya. Cari kebahagiaan lain, bukan FOMO melukai diri sendiri, apalagi yang paling parah itu bunuh diri, kan itu bunuh diri banget ya. Ya itu iya sih. Cari kegiatan yang bikin lupa masalah apa yang masalah stresnya itu yang bikin hilang. Tapi sekarang juga udah jarang banget ya mahasiswa yang stres terus bunuh diri, itu kan udah agak lama nggak ada sih. Iya sih. Cuman nggak tahu aja ya kita waktu ada berita atau enggak, kan kita juga tahu ya dari Cuman masih ada lah, masih Iya. ada. Belum lama tuh ada tuh bunuh diri di kampus mana tuh, nomor 3 kalau nggak salah ya. skripsi. Kurang tahu sih aku. Dan biasanya mahasiswa yang kayak gitu tuh pasti mahasiswa akhir nggak sih? Iya sih kayaknya. Skripsi itu ya Pak? Pas lagi banyaknya tugas gitu. Tapi menurut kalian skripsi yang bikin stres itu tadi itu bisa diminimalisirkan nggak sih stresnya? Bisa aja sih. Iya sih, harusnya bisa sih, harusnya bisa. Kita itu cuman itu kan ketakutan ya, ketakutan masa depan kita bakalan bisa atau enggak ngelewatin itu semua. Yang penting itu positif lah, buat positif buat kita itu kedepannya itu bakalan bisa. Kalau energi positif itu kan juga mendukung kita jadi percaya diri, ngerjain juga jadi enak gitu kan, enjoy, jadi nggak apa namanya ya, bayangannya itu tetap oh aku bisa gitu kan, diri itu kayak mengikuti gitu ya, oh aku harus bisa, jadi jangan kayak gitu. Ya jalanin aja, nanti kalau misalnya capek ya istirahat dulu gitu biar nggak terlalu stres banget. Circle pengaruh nggak? Pengaruh banget sih. itu. Pengaruh. Apalagi kalau yang ini ya, banyak kan sekarang yang kayak circle satu sama lainnya sering jatuhin, sering ngejudge, sering gosipin sana sini gitu kan, bikin kita nggak nyaman ya. Jadi kita tuh harusnya kayak saling gitu tadi loh yang kita omongin tadi, saling, terus saling membantu, saling ngertiin, terus kalau teman ada masalah itu suruh cerita, kita dengerin pun tuh menjadi apa ya, dia juga bebannya itu enggak dia sendiri yang mendam, menjadikan kita juga bisa ngasih solusi, kalaupun itu enggak apa, bukan memperkeruh, tapi kan kita juga dia tuh merasa dihargai, kita tuh ngasih saran, mendengarkan gitu kan, dia juga udah seneng gitu loh, jadi dia nggak dipendam sendirian. Merasa ada yang menghargai atas stresnya dia gitu. Iya nih, aku pernah denger nih, rokok tuh sebenarnya ngurangin stres, tapi bukan rokoknya yang ngurangin stresnya itu. Nikotinnya itu ngelebarin pembuluh darah nggak sih? Terus dia bikin aliran darah makin lancar dan sirkulasinya kan lancar. Gini, iya kayak tarik nafasnya itu ya, tarik nafasnya, respirasinya ya itu. Sebenarnya kan kita juga bisa kan bikin sirkulasi darah kita lancar dengan cara Tanpa merokok. Oh iya. relaksasi sebenarnya. Iya. Cuman tarik nafas, tahan, buang gitu kan, itu juga ngurangin stres ya sebenarnya. Minggu ini harusnya tuh ramah stres ya minggu ini. Ini kan UTS minggu besok UTS nih. Oh mas. Senin terus wah ya full ya. Jumatnya juga ada OSCE juga ya. Kita juga harus ini sih, meminimalisir stres, dan kita juga harus menghadapi itu tuh dengan ya udahlah, ngalir aja gitu ya, Santai, relax. walaupun kita harus ya belajar, tapi kan dibawa santai. Takutnya kalau kalau terus menerus stuck pada materi terus kan kita juga nanti rugi sendiri, kayak stres, nanti malah ilmu yang kita pelajari itu nggak masuk. Iya. Percuma. Jadi ya enjoy aja, emang udah kodratnya anak kuliah kan kayak gini. Kalau kalian gimana sih cara nanganin stresnya? Gimana kalau kamu dari kita dulu? Kalau aku sih cerita ya. Oh cerita, oh Dari dia sih. Oh ke orang tua, oh gitu. Kalau kamu gimana Bel? Aku biasanya cerita, tapi terus nanti jalan-jalan habis cerita. Oh jalan kaki gitu ya? Jalan-jalan. Healing gitu lah. Oh healing, oh. Iya. Oh shopping, oh ya. Kalau kamu gimana Pak? Kalau aku sih, aku anaknya gampang
langsung kepikiran ya sholat. Oh, sholat. Masya Allah, Masya Allah. Sholat, terus kita kan sebaik-baiknya manusia itu kan pasti ada yang ini ya, ada yang ngebocorin atau apa, kan takutnya gitu kan. Mendingan kita cerita ke Allah, kan nggak akan ada yang bocor gitu, terus kita juga makin tenang kan. Tuhan kita kan juga Allah, kita juga mau berlindung ke siapa kalau bukan ke Allah. Oke, boleh. Kalau kamu gimana, Bil? Aku sih lebih ke kayak bodo amat ya, jadi aku tidur Oh, biasanya. tidur. Tapi kalau bangun-bangun pikiran ya nangis. Oh, Udah sih. Seenggaknya udah ini ya, apa udah kayak pulang lah tidur bentar. Tidur bentar. Lupa lebih sesaat. lebih baik lah, lebih baik Iya, daripada sebelumnya gitu lebih ya. baik lupa sesaat gitu aja. Di Indonesia tuh masih tinggi ya berarti stresnya gitu. Hampir semua nggak sih, cuman Ekonomi. kita nggak tahu aja. Tekanan hidup. Ya tekan hidup. Ekonomi itu juga mempengaruhi ekonomi. Apalagi sekarang apa mahal, Oh ya, dolar naik, saham turun. apa-apa dipermasalahin, viral dikit bikin mental down yang terkena dampaknya. Oh iya, itu benar juga ya. Kayak Pinter-pinter kita ngumpetinnya sih kalau misalnya masih bisa dipendam sendiri, tapi ya kalau misalnya udah ini jangan terus pendem terus gitu, kayak dikeluarin aja gitu. Takutnya makin stres sendiri, tambah banyak yang kita pendamkan, kita makin down juga. Apalagi dikit-dikit sekarang viral gitu kan. Apa ya, Indonesia itu pengennya puas sesaat gitu loh, jadi nggak memikirkan apa ya dampak orang yang kita viralkan itu. Jadi Mental hujatnya tuh tinggi banget. jadi kayak apa ya, terus pada FOMO demo kan itu mahasiswa gitu ya, menyampaikan aspirasi, tetapi orang-orang yang demo itu malah kayak waktu di Polda itu ya, malah bocil-bocil nggak jelas, penjahat-penjahat nggak jelas, itu kan namanya Yang katanya mau menyampaikan aspirasi tapi malah bayar-bayar pakai motor. kan nggak etis ya. Terus memutarbalikkan fakta, kenapa kok dimatiin, kenapa kok Nyalahin dibunuh, instansinya. padahal kan harusnya menyampaikan aspirasi itu dengan cara yang kalau pengen dihargain itu juga ngomongnya juga menghargain, nggak yang malah ngasarin gitu kan, nggak bagus gitu. Dan itu juga bikin mental instansi down juga, gimana cara mengatasinya. Terus kalau Balikin namanya. Dan itu menurutku nggak cuma satu orang gitu, nggak sih. Menurutku satu instansi yang pakai seragam itu pun juga ikut kena jeleknya gitu. jadi itu mereka tuh nggak mikir ke depannya tuh gimana, yang penting viral aja lah. Padahal itu kan sama aja, kita kan juga butuh kan kalau kayak gitu pelindung gitu kalaupun nggak sepenuhnya, cuman kan formalitasnya itu harus ada gitu loh. Terus kalau kayak gitu siapa yang mau, kan itu udah ada tugas sendiri-sendiri. Harusnya emang harus kesadaran dari kitanya masih. Jangan karena FOMO terus kita ikut-ikutan Itu kan aku nangkepnya waktu itu kan mesti karena FOMO ya, itu masih anak kuliah, masih muda. Dia juga baru-baru masuk kuliah kan. Iya, circle-nya kan mungkin ya pada demo Iya. dan lain-lain. Sementara demo kan ada aturannya kan. Tekanan kerja polisi-polisi di situ kan juga udah tinggi gitu loh. Tekanan mentalnya juga. Terus kan mereka juga cuma ngejalanin tugas sesuai arahan gitu. Tapi itu pendapat masyarakat itu berbeda, dan cara berpikirnya orang yang berpendidikan itu juga beda. Apalagi orang yang di desa taunya gitu, oh ya udah langsung ditangkap, nggak yang disaring gitu ya. disaring dulu. Kan kita kalau sebagai anak kuliah kan harusnya bisa lah nyaring gini, oh sebenarnya gimana sih, kita cari tahu dulu kebenarannya, jangan langsung menyimpulkan, oh sebenarnya gini, lihat sesaat langsung menyimpulkan. Itu kan juga bikin mental instansi down, mental kita juga kan kena. Karena apa? Karena kan gimana ya, kalau orang dilawan kan nggak mungkin nggak ngelawan balik kalau gitu. Jadi nggak ada itu sih.
anak muda sekarang ini kurang apa ya, berpikir panjang, jadi kayak puas sesaat gitu. Itu juga bikin sebenarnya puasa saat itu menurutku juga merusak mental dan cara berpikir kita nggak sih? Iya, tapi kan kayak gitu harus mesti ada dampaknya gitu loh. Kita harus berpikir gimana kita kalau semisal ngelakuin ini terus ke depannya itu gimana, pengaruh nggak sama kita, nama kita jadi jelek nggak, terus nanti kalau jelek mental kita bakalan down atau enggak. Pola pikirnya juga berpengaruh ya berarti. Pola pikir sama-sama mahasiswa pun kadang pola pikirnya juga beda walaupun sama-sama berpendidikan kan. Karena itu ya sifatnya, kehidupannya, Faktor-faktor eksternalnya itu. Padahal Jogja tuh SDM paling tinggi se Indonesia gitu benar-benar. iya orang-orang pengen belajarnya di sini tapi kok Pendatangnya juga ya pendatangnya. yang malah kayak ngerusak, apalagi itu nggak ngecas sih, cuman kayak orang-orang yang pasti anarkis, Iya. bikin kita takut kalau mau keluar tuh gimana ya, kalau ketemu Papua gitu tuh kita tuh takut kayak semisal kena Bacok gitu ya. kan kita juga mental kita harus kayak gimana ya kalau ketemu ini, terus kayak berpersangka buruk itu kan apa ya, sebagian dari mental kita yang takut gitu loh, karena kebiasaan dia juga bermainnya anarkis. Itu sih sebenarnya. Masih ada ya di Jogja. Banyak. Itu belum lama ya. Malah kebanyakan tuh ini orang-orang yang udah lulus tapi masih tinggal di Jogja itu yang bikin Nah, masalah. iya. Dan biasanya mereka di Jogja tuh nggak jelas juga ngapain, kerja enggak. Itu malah masalah utamanya itu ya nggak jelas itu ya. Iya, nggak jelas. Biasanya kalau orang gabut tuh malah bahaya ya. Bahaya. Mabuk-mabuk nanti teler di jalan juga yang disalahin polisi. Impactnya malah ke warga lokal itu. Warga lokal jadi takut kalau mau keluar, kalau ketemu gimana ya, aku diapain ya, gitu kan juga gangguan mental kan. Padahal tuh gabut tuh bisa diisi kayak Itu tadi lari cari yang positif. aktivitas yang bermanfaat gitu loh, nggak perlu kayak gitu. Apalagi di Jogja yang kritik ya, Iya Oh, itu. kritik ya tuh. Masih itu yang main itu masih bocil-bocil SMP. Biasanya SMP ya kayak gitu. gue pernah denger kalau itu tuh orang yang ini bunuh gitu ini buat syarat masuk ke gengnya ini. Oh iya, kayak misal Kalau kamu tuh bisa ngeliti terus kamu masuk gengku gitu ya. Itu bener itu. Pernah dengar nggak kali? pernah sih, pernah. Kamu bisa nggak Dan itu kayak jadiin dia sebuah kebanggaan itu nggak sih? masuknya aja kayak gitu, itu udah bikin mental kita harus rusak. Terus kalau mau keluar atau gimana itu kan juga pasti ada kan juga yang ayo perang dulu, gimana berani nggak gitu kan. Kadang juga bingung loh aku kalau misalnya ada orang kayak gitu tuh pikirannya tuh gimana gitu. Kok bisa dia ngebunuh orang gitu. Kadang tuh orang yang nggak salah aja bisa kena kan. Dia nggak pandang cewek, cowok, tua, muda, asal aja kan. Iya. Kayak gitu kan, orang tua itu kan harusnya mentalnya dijaga ya, karena orang tua itu rentan terkena ini sih, penyakit gitu. Jadinya kita tuh harusnya menjaga gitu, bukan malah ngedownin. Jadi tuh orang tua tuh harus ngerasa tenang gitu. Tapi dengan gitu kan mental orang tua pada down, mental mas-mas Grab, mas-mas Shopee Food yang nggak tahu apa-apa. Pada takut, kepikiran duluan. Apalagi kalau udah masuk jam 12 lebih itu pasti udah dikduk, itu kan juga mental yang kena. Padahal mereka niatnya nyari uang buat makan sendiri tapi kayak resikonya tuh. Dan yang belum teratasi sih itu sih, kalau tentang instansi yang politik-politik itu kenapa ya belum bisa teratasi, kan bikin mahasiswa down, orang-orang semua down yang ada di jalan itu pasti down, kayak berpikiran takut. Pulang jadi takut. Mungkin penanganannya juga kurang tegas gitu ya.
Dan harusnya kan katanya nggak ada hukum ya kalau 17 ke bawah. Nah itu harusnya ada apa undang-undang yang baru. dibina ditegasin. Ya walaupun di bawah umur tapi ya ada tersendirinya lah. Ya bikin mereka Jerah. jerah. Kalau enggak ya gimana lagi? Kalau nggak boleh didera berarti ya ini kayak dididik gitu lah. Kayak kemarin programnya siapa tuh dimasukin ke barak ya tuh. Iya, minimal lah Ya, minimal dibaratkan gitu. gitu. Oke, udah kami cukupkan saja. Kita tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Yahweh.